itu cara mengetahui ini orang udah tua atau belum adalah seberapa sering dia nanya ke orang lain, ini AI bukan? Nah itu. Itu. Iya. Makin tua orangnya makin sering tuh. AI bukan? AI mana tuh. Ini asisten gua kan Nurul. Pokoknya gue bilang ke dia, Nurul kamu harus punya solusi meskipun masalah nggak ada ya. Betul. Dengan semua yang berubah dengan cepat seperti ini, punya rencana tuh malah jadi poin plus juga sih. Jadi hal yang paling penting juga gitu. Karena kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba platform tutup, tiba-tiba AI menggantikan pekerjaan kita, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Jadi kita selalu punya backup, kita selalu punya opsi sih. Oke, yang kedua. Oke. Izin atau izin? Ya Allah. Halo, saya Ivan Nanin. Selamat datang di Senin dengan Ivan Nanin. Melihat bintang, menatap langit. Selamat datang, Bang Radit. Terima kasih. Namanya Carmina, Bang Radit. Siap. Ini saya terus terang aja agak grogi karena ini siniar pertamanya kami nih. Oke. Selama ini saya basisnya kan teks ya. Oke. Saya tidak terbiasa untuk ngomong di depan publik terbiasa. Cuma membuat konten dalam bentuk audio atau visual itu tidak terlalu terbiasa. Oke. Cuman teman-teman bilang bahwa sekarang zamannya visual. Jadi mau nggak mau ya kami bikin ini. Pasti teman-teman yang ngomong gitu masih pada Gen Z kan? Kayaknya begitu. Emang Gen Z tuh kerjaannya gitu tuh. Udah gini aja gitu. Ntar kita yang disuruh. Tapi kenapa sih sebenarnya terjadi peralihan ini? Maksudnya Peralihan apa tuh? kenapa orang itu beralih dari teks sekarang lebih senengnya pada visual? Karena teknologinya memungkinkan untuk mengkonsumsi konten-konten panjang berbentuk video. Konten panjang berbentuk video dibandingkan zaman dulu kita Twitteran. Kalau zaman dulu Twitteran video panjang sedikit aja secara kuota udah nggak bisa dari sistem hostingnya mahal. Ya, betul. Sama kita kuota internetnya juga mahal. Jadi makin lama makin murah. Sehingga kita lebih bisa punya akses ke video-video panjang ya, makanya podcast ada di mana-mana sih. Tapi Bang Radit tahu nggak sih bahwa ada penelitian yang bilang bahwa rentang konsentrasi manusia itu sekarang berkurang. Jadi kita itu dibilang bisa berkonsentrasi itu sekarang cuma 40 detik. Ya. Dulu orang tuh katanya penelitiannya itu 2024 kemarin, katanya 2014 itu rentang perhatian orang masih 3 menit. Ya. Jadi orang kalau baca buku agak tebal itu bisa tahan, sekarang enggak. Ya. Itu terpengaruh juga oleh konten-konten itu nggak sih? Nggak tahu ya apakah ada korelasi atau cuman apakah ada kausalitas atau cuma korelasi doang ya. Tapi yang jelas kalau gua pribadi sih memang ngerasain. Jadi sekarang tuh kalau misalnya konsumsi konten panjang nggak bisa hanya mengkonsumsi aja. Jadi konten itu bukan lagi konten video ya, bukan hanya lagi cuman konten, tapi untuk dikerjakan bersama hal lain dalam mengkonsumsi konten itu. Yang berasa di situ. Kayak misalnya nonton, kayaknya nggak bisa cuma nonton deh, harus sambil sepedaan gitu, misalnya sepeda statis di rumah tuh atau treadmill, atau sambil nonton di sebelah kanan, misalnya kan kalau di rumah kan komputer 2 layar tuh, satu kanan satu sambil ngerjain yang lain. Jadi memang iya sih, jadi harus distimulasi terus. Jadi gue nggak bisa cuma gini. Biar bisa bertahan. Biar bisa bertahan. Kalau nggak betul nanti begitu lagi nonton udah drifting tuh, udah kemana-mana segala macam. Nah tapi artinya kita mencoba untuk mengikuti perubahan ini terhadap konten-konten yang kita punya. Contohnya kan kita banyak konten panjang tuh podcast. Ya kita tahu mungkin attention span orang rendah kan. Jadi kita nggak pernah pakai yang, tau nggak kalau di podcast tuh ada yang cuplikan podcast ini. Oh iya. Vung, apa segala macam. Baru dia ngomong. Kalau kita enggak. Hari ini kita akan ngobrol sama segala macam langsung masuk. Jadi ya kita mencoba mengikuti selera dan behavior masyarakat pada saat sekarang ini dengan konten-konten yang kita punya. Lalu baru kita turunin tuh jadi konten-konten pendek kan untuk meng-cater cuplikan. Untuk memfasilitasi. Clipper kan juga banyak tuh, ada pekerjaan-pekerjaan baru itu. Gila, pekerjaan baru tuh banyak banget sih soalnya. Tapi kalau dipotong-potong gitu ya itu kadang-kadang konteksnya hilang. Betul. Dipotong tuh ada banyak resiko sih. Yang pertama konteksnya tidak ada. Di era post-truth sekarang ini, jangankan konteksnya nggak ada, dibuat konteks yang baru. Iya betul. Ya kan? Dia ngomong apa, nggak taunya
dibikinnya konteks yang lain gitu. Untuk kepentingan siapapun kita nggak tahu lah. Ya, betul. Sama yang paling penting adalah konteksnya dia tahu, tapi asumsikannya menjadi keyakinan dia sendiri. Jadi dia tahu kita lagi ngomongin soal YouTube segala macam, tapi asumsinya jadi, wah ini Bang Radit emang nggak suka banget sama TikTok atau segala macam. Ya gitulah yang itu tantangan kita sekarang sih. Jadi antara yang dimaksud si pembuat konten dengan yang ditangkap oleh audiens itu bisa jadi bahkan berbeda ya. Iya. Ya yang paling mengerikan kan yang ditangkap sama tapi dikeluarkannya di spinnya berbeda. Ya. Itu juga bisa tuh. Apalagi sekarang bisa ada AI yang isinya juga diubah. Nah, itu cara mengetahui ini orang udah tua atau belum adalah seberapa sering dia nanya ke orang lain, ini AI bukan? Nah, itu. Itu. Iya. Makin tua orangnya makin sering tuh. AI bukan? AI mana tuh? Itu tuh. Ngomong-ngomong Susah tuh AI itu sekarang tuh, bingung tuh. Ngomong-ngomong, ini kita langsung ngobrol tapi saya lupa memperkenalkan tamu kita. Oh ya, siap. Jadi Kerabat Dara, hari ini kita akan bercakap-cakap dengan Bang Raditya Dika. Ini saya bacakan sedikit ya. Tahun lahir nggak usah diomongin lah ya. Iya, nggak usah sih. Nah, ini pertama Bang Radit, saya rasa udah banyak yang tahu, tapi sekadar informasi, mendirikan komunitas stand up komedi Indonesia, menjadi juri stand up komedi Indonesia Kompas TV untuk beberapa musim. Berapa musim waktu itu? Sekarang musim ke-12 ini lagi jalan. Jadi udah kayak Simon Cowell nih, terus-terusan. Gak tahu juga nih, udah yang ke-12 ini kita lagi syuting. Jadi ikut dari awal sampai akhir? Awal hanya mentor dan host. Oh. Tapi di musim kedua diminta jadi juri. Habis itu sampai musim ke-12. Tapi ada beberapa musim yang gua nggak ikut sih sebenarnya. Ada beberapa musim absen. Saya kan kenal Bang Radit itu pertama-tama itu dikenalkan oleh Mbak Windy ya. Mbak Windy Aryastanti. Ya, Mbak Windy. Iya. Lupa kemarin itu dia ulang tahun loh. Oh iya? Iya. Lupa ngirimin selamat, ntar ya abis itu baru ingat. Boleh cerita nggak waktu itu ketemunya Mbak Windy gimana? Saya dengar ada kisah-kisah yang menarik. Iya, itu pertemuan pertama dengan Windy Aristanti itu adalah pertemuan yang sangat menegangkan dan penuh dengan drama ya. Jadi, tapi untung saya bertemu dengan Windy Aristanti karena di situ adalah momen dimana saya tahu masih harus banyak belajar gitu. Jadi waktu itu buku pertama dipublikasikan ke seluruh Indonesia, meskipun awal-awalnya susah dijual, kurang laku, akhirnya jadi bestseller. Sebagai anak 21 tahun yang buku pertamanya bestseller dan tidak diedit oleh editor-editor digagas karena merasa bahwa blog yang dibukuin ngapain diedit dan akhirnya bestseller, gue ngerasa kayak ini semua karena gue, makanya buku ini bisa laku banget. Di draft kedua, buku kedua ditulislah draftnya ke Gagas Media lagi. Pas gue mau ngasih buku itu, si Mas Denny editor Gagas Media yang menerima naskah pertama saya bilang kita ada editor baru, nanti kayaknya lo diedit sama dia. Masuklah manusia bernama Windy Aryastanti. Dia datang, dia bilang, oh ya nih coba dia baca gitu, terus dia udah baca duluan ternyata dan dia ngasih lihat beberapa coretan-coretan pakai bolpen merah. Dia ngasih, ini masih nggak bagus, dia bilang gitu. Masih nggak bagus? Masih nggak bagus gimana? Ini saya mau bikin personal essay kayak David Sedaris punya lah, apa segala macem lah. Oh iya, tapi tetap aja nggak bagus gitu. Nah dalam hati gue kayak, lo editor baru. Gue udah nulis di sini dan udah bestseller juga. Kesel jadinya. Iya pastilah. Ya udah deh, gue pulang 21 tahun soalnya kan. Pulang terus udah selama 2 bulan 3 bulan di rumah, nggak kepikiran kapan terbit lain sih. Main apa segala macam. Suatu hari tuh tumpukan naskah itu kan di pojok kamar. Terus gue buka lagi, pas gue lihat dia nyoret apa sih sebenarnya gitu kan. Pas buka lagi, ternyata yang dia coret bener semua. Ini kalimat yang nggak efektif, ini bisa pakai kalimat aktif. Ini gagasan dari paragraf ini kok nggak jelas. Ada soal dialog yang kurang ramping, terus kayak oh bener semua yang dicoret ya gitu. Saya kira nelpon Gagas Media,
ayo deh gue mau diedit sama si editor baru itu. Siapa namanya? Windy Aries. Kaget dia. Si Mbak Windy kaget gitu. Gue pikir dia ngambek sama gue. Enggak gitu. Akhirnya diedit, tapi it's a very humbling experience. Dan untungnya di saat-saat betapa noraknya gue itu hanya terjadi di satu buku dan belum punya kesempatan untuk ketemu orang yang hanya iya doang ke gue gitu. Kebayang kalau itu memang editor baru terus kayak iya benar Mas Radit benar, Bang Radit benar gitu. Mungkin gue akan apa ya? Gue nggak akan jadi kayak diri gue sekarang di mana gue selalu melihat karya gue tuh jeleknya di mana untuk bisa diperbaiki, jeleknya di mana untuk diperbaiki. It's a very humbling experience. Sampai akhirnya buku terbaru sama Gagas Media itu kan Timun Jelita. Aku baca. Oh iya, itu full circle tuh. Ketika ngasih naskah ke Timun Jelita, pimpinan redaksi kan Mbak Resita tuh, si Resita. Re, gue mau dong diedit sama editor yang paling baru di tempat lu. Tapi gue mau yang masih muda ya, dan gue mau yang cewek gitu kan. Perempuan masih muda. Terus ada nih dia udah handle setahun sih, 1 tahun sampai 1,5 tahun buku. Mau sama dia nggak? Akhirnya dikasih lah. Namanya Raisa, dikasih editor Raisa. Terus bingung juga gitu si Raisa gitu. Jiper dulu. Kenapa minta gue gitu kan? Ya kita ketemu di Hotel Borobudur ya, kita meeting ya waktu itu ya Yui. Hotel Borobudur, aku jelasin ke si Raisa, iya. Karena gue butuh mata lo, gue butuh mata fresh lo. Apapun, sejelek apapun naskah gue kasih tahu aja karena gue butuh masukan itu gitu. Terus ya udah akhirnya dia ngedit apa segala macam. Ketika kita lagi promo bukunya dia bilang juga kok, gue kaget juga, gue mes juga ya. Bang Radit mau ya terima masukan aku gitu, mau ya dikasih tahu kalau ini tuh salah. Padahal kan karirnya udah panjang, sering bikin kelas nulis lagi gitu kan. Kok masih mau gitu dia bilang gitu. Ya kalau nggak kayak gitu karyanya nggak bakal bisa jadi bagus kalau kita stop dengerin orang. Aku bilang gitu ke dia. Tapi itu semua karena manusia bernama Windy Arisfanti. Satu perempuan dari Malang itu. Jadi harus ada satu pengalaman yang mengguncangkan gitu ya. Iya harus ketemu dengan orang yang memang seperti itu dan betapa beruntung bersyukurnya bisa ketemu Mbak Windy, dan selamanya aku akan punya rasa percaya gitu ke dia, apapun itu. Karena kan masih sering nge-DM, masih sering WA, sering ngajak ngobrol. Kemarin dia ngupload di IG foto kita lagi ngemper di Malang. Bukan di 2006 berapa gitu. Merah. Belum ada, kita lagi ngemper buat, jadi zaman dulu tuh kita tur pesta buku gitu loh. Dari pesta buku satu ke pesta buku yang lain buat promosi buku gitu. Dan jalan darat. Nah, itu salah satu kita lagi beristirahat gitu lagi. Kangen juga. Di Malang kayaknya, di Malang sih. Dibawa ke itu, bakso yang di pinggir jalan itu. Bakso favoritnya dia itu ya? Oh iya, Anda korban marketing dia juga berarti ya. Wow, gila sih. Tapi penulis itu berarti nggak harus ngerti ngelotok ejaan, cara nulis yang bagus untuk mulai nulis ya? Nggak tahu ya kalau penulis lain ya. Kalau saya sih memperlakukan penulis itu sebagai orang yang punya visi, punya cerita. Dia tahu ini cerita akan menjadi apa, dibawa kemana. Urusan teknis itu kalau aku lebih nyerahin ke editor sih. Dan editor sebagai pembaca mata pertama. Meskipun ada gaya-gaya selingkung yang aku pastiin harus ada ya di buku ya, dan meskipun itu salah tetap aku lakuin. Contoh kayak misalnya yang ini khas dari tulisanku ya, dan di cerpen-cerpen yang aku terbitin di YouTube juga banyak orang nanya juga. Setiap dialog itu kalimat langsungnya aku pakainya petiknya 1. Bukan 2. Petik tunggal. Jadi petik tunggal, koma, baru atribusinya. Speaker attributionnya. Itu selalu kayak gitu. Nah, orang bingung gitu. Ini kan harusnya petiknya 2. Kalau petiknya 1, ya emang itu gaya yang gua pengen. Hanya karena alasannya pengen lihat putih-putihnya lebih banyak putih gitu. Kalau petiknya 2 tuh kayak terlalu penuh gitu. Okay. Aduh, minimalis dikit lah kali ya gitu. Nah, itu pernah ada buku yang diedit sama editor baru juga di Gagas, buku-buku selanjutnya. Dia ngeberesin semua tanda petik itu.
Jadi sama dia di find and replace. Iya, dia pengen semua jadi petik 2. Pas gue baca kayak, enggak, gue emang maunya bikinnya 1 gitu. Oh itu, oh gitu. Ini nggak, Bang Radit nggak salah ketik. Nggak salah ketik. Gue emang maunya 1 semua gitu. Akhirnya diganti lagi. Tapi ya gitu. Cuman di Inggris ternyata penerbit Inggris gaya selingkungnya begitu. Oh. Dia pakai kutip 1. Iya sih. Itu gaya tiap penerbit memang bisa beda-beda. Iya. Tapi alasan estetikanya agak unik loh itu. Betul. Bikin ruang putihnya lebih banyak. Bener. Saya nggak suka penampakan yang sumpek. Karena itu memang apa yang terjadi sehari-hari juga kayak gitu. Kayak di rumah nggak ada foto keluarga. Jadi minimalis aja gitu. Pengennya lihat yang bersih-bersih aja gitu. Oke. Ke studio podcast di kantor juga kan cuma black, hitam aja kan. Ya, Masih nggak pernah main kan. Putih, hitam gitu di kantor juga sebisa mungkin nggak ada yang aneh-aneh gitu. Maksudnya gue bisa ngeliat ruang kosong gitu. Makanya kalau kadang orang tua main ke rumah kita terus masih suka bilang kayak ini rumah kamu kayak kos-kosan ya, kayak nggak ada orang. Kayak nggak ada orang yang tinggal di sini, dia bilang. Foto nggak ada. Jeruk Purut? Kantor di Jeruk Purut. Ya. Kantor di Jeruk masih. 2024 atau 2023 kan saya kesana kan? Iya waktu itu. Waktu zaman masih ini menulis Medium. Tapi sekarang masih kan? Masih. Udah. Bedanya berbayar sekarang kan? Iya cuman dikit banget. Tapi bisa berbayar kan? Iya lumayan. Iya. Udah tulisan ke 1.200. Buset deh. Buat ini itu kayak orang jogging tiap hari. I see. Sebenarnya cuma buat melatih kognitif aja. Make sense. Malah kalau nggak nulis tuh malah perasaannya. Bang Radit jadi sekarang lagi fokus ngerjain apa nih? Sekarang kita lagi bikin show stand up. Jadi di tahun 2026 ini fokus gua tuh cuman ada 2. Stand up comedy dan podcasting. Ini tiap tahun tuh menentukan fokus. Enggak juga, tapi tahun lalu kan kita masih ngerjain banyak hal lain lah, eksperimen baru apa segala macam. Nah tahun ini tuh kayaknya kita streamline aja kali ya di 2 ini gitu. Jadi fokusnya di 2 hal ini, stand up comedy dan podcasting. Dan sekarang lagi tour stand up comedy judulnya Cerita Anehku. Kemarin ini kita baru balik dari Lampung. Kita latihan stand up comedy buat show 2027. Jadi Cerita Anehku masih tour, tapi kita nyiapin materi buat setelah Cerita Anehku selesai. Luar biasa. Dibikinnya dari sekarang. Gila itu perencanaannya luar biasa mateng tuh ya. Iya, gitulah. Kalau di tim kita semua dipikirin gitu. Misalnya kalau udah selesai apa gitu. Bagus sih. Itu berarti mempertimbangkan bagaimana kelanjutannya kan? Betul. Sejak tahun berapa tuh Bang mulai gitu? Mulai ada perencanaan. Itu dari kecil kali ya. Oh iya? Oh. Dari kecil karena nggak tahu banyak hal yang tidak terduga dalam hidup gitu loh. Kayak kita udah ngapain tiba-tiba ada apa segala macam. Jadi mitigasinya harus dilakuin. Kita kalau liburan aja udah tahu nih rumah sakit di mana aja. Luar biasa. Jadi itu itinerary udah disusun dengan rapi. Itinerary pasti udah disusun dengan rapi. Itu udah diserap loh. Diserap KBBI. Ya itinerary. Menjadi pakai i. Ya kayak gitu aja diserap. Diserap gitu langsung aja. Iya. Itinerary. Jadi ngomongnya harusnya itinerary. Itinerary. Ya memang itu susah dipadankan kan. Oke. Ada beberapa kata dalam bahasa asing itu kan yang susah untuk dicari padanan satu katanya dalam bahasa Indonesia kan. Iya. Paling itu kalau misalnya kita mau pakai apa susunan acara nggak pas juga kan? Iya. Daftar acara enggak ya? Susah iya juga. benar. Ada schedule, ada rundown, beda-beda kan? Iya. Oke, ngalor ngidul lagi. Jadi balik ke sana. Jadi fokus 2 nih. Fokus dua podcast sama stand up comedy. Podcast pun juga sama. Podcast kita nge-plan juga udah panjang. Tahun ini kita tahu mau ngapain gitu. Jadi semua dalam planning yang sangat panjang sih. Gitu sih 2 hal itu. Bang Radit itu tipe perencana berarti ya? Banget sih. Jadi satu tim juga harus bisa merencanakan. Ini asisten gua kan Nurul. Pokoknya gue bilang ke dia, Nurul kamu harus punya solusi meskipun masalah nggak ada ya. Luar biasa. dia biasa bikin plan ABC gitu. Ya sama, kita semua gitu di kantor sih. Oke. Itu kerjaan saya dulu tuh 13 tahun tuh jadi konsultan manajemen risiko. Wah, itu cocok banget. Enggak jangan itu CLBK. Nanti banyak banget itu mantan klien yang udah Pak manggilnya masih Pak. Pak,
masih bisa ngajarin manajemen risiko nggak? Nggak mau itu CLBK banget. Kemarin Ramadan kan lagi nggak ada tur. Ramadan lagi nggak ada tur, terus bingung juga nih lagi lumayan kosong kan, soalnya kan kalau tur kan minimal 3 hari seminggu kita berangkat gitu. Ngapain ya? Akhirnya ngambil sertifikasi pasar modal. Nah salah satu komponennya manajemen risiko itu. Ya pastilah. Soalnya kan pasar modal itu semuanya risiko itu. Iya, CFM ya itu sertifikasi apa CRM apa sih? Luar biasa loh. Berapa hari? Gua nggak ngambil yang sertifikasi manajemen risiko, gua ngambil yang CSA, Iya. Certified Securities Analyst sama WPPE, Wakil Perantara Pedagang Efek. Berapa hari? Jadi karena private, materi 2 bulan kita jadiin 5 hari apa 6 hari gitu. Ini untuk ngisi Ramadan juga sekalian ya. Gila loh, ngabuburitnya belajar saham. Seru banget. Demi apapun seru banget. Karena kan emang buat ngelola porto sendiri kan. Jadi ilmunya itu bisa langsung diaplikasiin ke mengelola portofolio sendiri gitu. Seru banget. Dan udah dipraktekin langsung? Langsung. Begitu dapat sertifikasi, langsung praktek ke porto sendiri. Itu bagian perencanaan juga tuh sebenarnya. Iya, ngumpulin dana pensiun segala macam itu bagian perencanaan semua. Kemarin tuh di grup udah kelihatan kayak konsultan ini banget tuh, konsultan keuangan. Oh, grup apes. Grup penulis kita. Iya lagi. Gara-gara si Valerie ya. Iya. Valerie nanya soal di sini finansial gini-gini, ya yang gue tahu aja gue ceritain. Langsung itu berbagai konsultan keuangan keluar. Iya, karena emang Ade kan juga di investment banking kan, dan gue dulu kuliah finance juga kan. Jadi emang seneng sih, hobi banget sih. Kalau keuangan sih hobi banget. Jadi penulis itu emang harus merencanakan keuangannya? Enggak juga sih. Secara general mah terserah penulisnya ya. Ya betul. Tapi kalau saya pribadi karena dulu ditakut-takutin temen, katanya penulis nanti susah, penulis nanti ini, penulis nanti itu, seniman tuh mau sampai kapan bikin seni, itu ditakutin mulu kan. Nggak tahu atas dasar apa ya. Mungkin karena teman peduli, atau jangan-jangan supaya nggak terlalu terlihat ini aman-aman banget, kita nggak tahu. Tapi dia bilang gitu bahwa nanti susah, itu kebayangnya sampai sekarang. Nah sebagai orang yang suka berencana, ya udah akhirnya mulai merencanakan keuangan dari buku pertama terbit gitu. Tapi emang iya sih, maksudnya kita nggak bisa menjamin masa depan kita kan, harus ada perencanaan, apalagi sekarang. Betul. Dengan semua yang berubah dengan cepat seperti ini, punya rencana tuh malah jadi poin plus juga sih, jadi hal yang paling penting juga gitu, karena kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba platform tutup, tiba-tiba AI menggantikan pekerjaan kita, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu. Jadi kita selalu punya backup, kita selalu punya opsi sih. Pernah nggak sih punya rencana terus nggak berhasil dijalankan? Sering sekali. sering sekali. Dari mulai kita lagi mau syuting, tiba-tiba di syuting hari itu kan ada berapa ya waktu itu, 7 scene lah ya. Ini film single nih dari Sore Films. Ada 7 scene. Hari itu kita mau syuting di sebuah panti asuhan, terus datang pagi-pagi jam 5 tuh, jam 5 subuh datang. Begitu nyampe lokasi, asrada gue datang. Bang ini daftar scene hari ini. Oh ya oke, kita siap-siap take ya. Oh ya bang, genset meledak, gubro. Jadi gagal seharian. Maksudnya gimana? Ya gensetnya meledak, nggak bisa dipakai, kita nggak bisa pakai lampu, kita nggak bisa pakai lampu. Sementara 7 scene kan. Ya udah akhirnya muter otak. Kita ngambil scene di luar sambil kita ngoling genset yang baru. Katanya 3 jam baru datang, kita ganti beberapa adegan di dalam ruangan menjadi adegan di luar ruangan yang cahayanya pakai cahaya matahari. Yang gitu-gitu sih. Artinya plan pasti akan tidak terjadi sesuai rencana. Makanya mitigationnya perlu, makanya plan kita banyak gitu. Itu sih sebenarnya. Itu ada 2 lapis tuh sebenarnya. Yang pertama tuh manajemen risiko waktu awal kan. Yeah. Kalau ada kejadian ini apa yang kita lakuin. Yang kedua itu istilah kerennya waktu zaman saya jadi konsultan tuh BCM. Apa tuh? Business Continuity Management. Oh iya. Jadi apapun yang terjadi, bisnis harus berjalan. Iya benar-benar. Harus berjalan. Bener banget. Lagi mau stand up tiba-tiba diare. Nih langsung nih nyari popok dewasa. Gila, solusinya luar biasa loh. Iya. Gue udah mikirin tuh, ntar kalau misalnya di panggung diare, oh pas gue lagi gini aja gitu.
Tapi untungnya minum obat diare Itu kayak mampet gitu. kemarin kan ngundang Kak Ika untuk ngisi Spaces di X. Iya. Nah, nggak main X lagi kan. Oh udah enggak dengan semua dramanya. Jadi ngundang Kak Ika, terus pas lagi hari hanya, pagi-pagi kan Kak Ika ngirim di grup kan. Iya. Aduh lagi sakit nih guys, ya kan? Oh iya, Ya, itu gimana? Itu tuh sorenya harusnya ngisi acara. Jadi akhirnya ya udah saya melihat gitu langsung bilang ke tim, Kak Ika lagi sakit nih, ya udah kita undur. Iya. Kalau itu kan masuk rumah sakit ya. Saya waktu itu November apa Desember stand up lagi tipes stand up. Karena lagi tiba-tiba demam tinggi apa segala macam stand up. Nah, itu anehnya. Di panggung tuh semua penyakit hilang. Hilang ya? Aneh banget. Ingat gak Yoy? Aku di ruangan udah tidur gitu kan. Panas berapa? 39, 38 gitu. Bang Radit ayo siap gitu. Ya siap. Begitu naik, begitu dia turun lagi. Baru besoknya masuk rumah sakit. Pas dicek tipes. Aduh. Tipes kita 7 hari di rumah sakit dirawat. Tapi ya nah itu plannya gitu. Kita harus punya banyak plan. Nah, meskipun namanya juga mitigasi kan. Vaksin lengkap. Vaksin tipes pun ada. Jadi vaksin DBD, vaksin tipes karena kan kita lagi tur. Cuman tetap kena walaupun nggak berat ya karena udah divaksin ya. Cuma itu aja udah bersyukur. Untung gua vaksin. Iya. Kalau nggak kan tipes kan lama kan sembuhnya. Itu kan usus kan hancur tuh. Iya. Tapi ya itulah. Selalu punya plan. Kita ngomongnya jadi serius banget ya, ada aman. Manajemen risiko, ada business continuity management. Aman banget. Bang, kita mau ambil pertanyaan dari audiens dulu ya. Boleh. Oke. Audiens ada kata bakunya. Diserap audiens. Oh itu audiens. Pakai S. Oh berarti bukan penonton gitu, beda lagi. Dulu waktu zaman Pak Harto pemirsa ini. Pemirsa. Hai pemirsa. Nah sekarang udah ada audiens. Audiens. Kita lihat dulu bentar ya. Boleh. Oke Bang Radit. Ya. Ini sudah ada 3 pertanyaan dari audiens. Boleh. Saya pilihin ya. Yang pertama, Bang Radit kan suka main game. Suka banget. Menurut Bang Radit, sebenarnya ada nggak sih ilmu yang didapat dari bermain game? Wah gila. Ada banget. Ada banyak sekali ilmu yang didapatkan dari bermain game. Bahasa Inggris saya menjadi luar biasa karena dari dulu main game role playing. Oke. Role playing game dalam bahasa Inggris. Oh. Final Fantasy, Breath of the Wild, segala macam. Itu luar biasa kelatih karena kan biasanya kan kita baca ada kosakatanya gitu. Jadi ketika main dari SD, SMP, SMA itu bahasa Inggrisnya bisa jadi lebih baik dari teman-teman yang lain karena terekspos sama dari game. Itu yang satu. Yang kedua, daya imajinasi kelatih sih. Karena kita bisa membayangkan mau bikin apa, jadi wali kota, jadi apapun yang kita mau. Cuman memang ada minusnya. Minusnya itu yang pertama saya gampang baper. Jadi kalau main Stardew Valley kita punya peternakan, terus suka sama cewek di kota sebelah peternakan kita, ternyata pas kita ketemu cewek itu dia ngelihat kita, dia bilang ini bau apa, busuk banget, kita yang dibilang bau. Padahal kita habis bertanding kan. Iya, itu baper gue. Baper padahal baru mau ngasih hadiah ke dia. Baper, akhirnya gue cari cewek lain di kota itu. Bilang ketemu seorang pemahat dari kota, jadi dia pindahan dari kota ke desa. Jadi pemahat, akhirnya gue nikah sama dia. Udah punya anak sekarang. Tapi baper. Jadi kayak into banget mainnya. Football manager, jadi manajer tim bola, ngurusin anak-anak gue. Gue hafalin namanya segala macam. Jadi emang game itu banyak membuat waktu yang bahagia sih kalau buat gue. Itu salah satu nilai plus dari bermain game. Oke. Tuh ya, ini dari Zainur ya. Zainur. Menjawab. Yang kedua. Iya. Apakah series Grok Bambrok akan dilanjut? Oke. Nah, familiar nggak sama Grok Bambrok itu apa? Oke. Jadi, ada sebuah permainan yang dari tahun 80 atau sebelumnya, namanya Dungeons and Dragons. Itu tahu. Tahu kan? Itu kan ada di Stranger Things apa segala macam. Gua akhirnya main bersama orang yang membuat komunitas Dungeons and Dragons di Indonesia, termasuk yang pertama kali, yaitu Mas Indra Aziz.
Oke. Yang pelatih Indonesian Idol. Oh. Tahu nggak, penyanyi? Dia coach vokal. Itu. Iya. Dia sampai ikut kelas nulis, dia sampai ikut kelas acting dramatik buat jadi game masternya, karena kan harus role play kan. Oke. Hari ini kita akan gitu-gitu. Dia sangat into dan senang banget gitu. Nah, mainlah kita Dungeon and Dragon, dia jadi game master, teman-teman yang lain, komedian lain main. Kita bikin karakter sendiri-sendiri. Nah, karakter saya tuh namanya Grok Bambro. Oh. Dia setengah half orc, setengah orc. Dia bard, dia seniman. Tahun berapa tuh dibikinnya? 3 tahun lalu, 4 tahun lalu kalau nggak salah. Waktu pandemi berarti Enggak. Setelah pandemi. Oh setelah, oke. Itu seru banget. Seru banget, kita bikin 7 episode. Seru banget, semua orang suka, yang suka D&D suka. Akhirnya kita bikin season kedua. Season kedua tuh juga sekitar segituan lah, 7-8 episode. Dan sekarang lagi main di D&D online. Jadi kalau yang nanya kelanjutannya, Grok Bambroknya belum dilanjutin. Kan ini karakter. Jadi gue bikin karakter baru, main D&D online, sekarang udah episode 25 sekarang. Jadi kita main kayak gitu. Harus coba sih. Oke. Sebagai penulis, seru banget. It's a collaborative storytelling. Oh. Jadi kita main game tapi bikin story. Oke, nanti dicoba. Jadi kayak cerita bersambung gitu ya? Gimana ya? Nah, maksudnya bersambung dari orang ke orang gitu? Semacam itu ya. Misalnya gimana ya? Misalnya kayak karakternya Mas Ivan nih, misalnya ada seorang pencuri lah gitu. Nah itu Mas Ivan pengen mainin karakter itu. Yaudah nanti terserah ngomongnya kayak gimana. Saya akan masuk rumah hari ini, terus nanti game master yang bilang rumahnya terbuka, lo mau ngapain? Gue mau masuk lewat jendela. Di jendela tiba-tiba ada ini, lo mau ngapain gitu. Skenario ini dikarang sendiri dan tiap orang bisa punya jalan masing-masing. Iya. Kayak pilih sendiri petualanganmu. Iya. Mirip itu, tahu ya? Tahu Bang. Yang ini. Kalau ini ke halaman 6, ke halaman 7, 5 sekawan. Seru banget. Oke. Tanya terakhir Bang. Pernah naik transportasi umum kayak MRT Jakarta atau LRT nggak? MRT pernah. LRT ini yang kayak gimana? LRT yang kalau dari Jakarta ke BSD? Ya, ada. Itu? Ya kita pernah naik itu? LRT? Oh nggak sama kamu ya? MRT pernah. MRT pernah dari mana ke Plaza Indo tuh kalau nggak salah. Itu iseng doang atau emang karena macet? Itu waktu itu lagi pengen nyobain. Kayaknya era-era MRT buka itu. Baru mulai. Iya. LRT gue nggak tahu nih namanya LRT apa bukan. Pokoknya pernah dari Jakarta ke BSD naik kereta. Kemungkinan itu LRT. Itu LRT. Oke. Iya itu pernah berarti. Oke, pernah ya. Tapi pernah doang. Pernah doang. Emang selain pernah kan nggak pernah. Pernah doang. Maksudnya nggak rutin gitu. Iya. Nggak rutin. Transjakarta dulu rutin. Setiap hari Minggu, beberapa kali setiap hari Minggu ke Glodok dan Mangga 2 buat lihat-lihat komputer. Nah itu kan bisa langsung terus tuh kalau pakai Transjakarta busway ya kita ngomongnya. MRT tuh bentar lagi juga bakal nyampe ke kota. Yang bikin macet di sekitar Monas itu gara-gara mereka lagi bikin itu kan? Oh jalur. Oh berarti nanti MRT bisa langsung ke kota. Dari Lebak Bulus sampai ke kota. Oh wow. Lumayan kan? Lumayan sih. Seru. Oke, semoga terjawab ya. Siap. Sekarang ini kita masuk sesi kuis Bang Radit. Oh ada kuis. Oke ada kuis. Dicatatnya di sini ternyata. Ini siapa nih? Soalnya waktu itu minta tolong editor terus ya. Apa tuh? Ini kuisnya kuis bahasa baku bahasa Ya udah kita coba aja ya. Pasti gue nggak tahu ini, kita coba aja. Menyangkut narabahasa kan salah satu yang diajarkan adalah bahasa baku. Oke. Nggak apa-apa Bang. Emang ini kan masalahnya banyak yang orang antara yang dipahami dengan yang kenyataan itu banyak yang berbeda kan. Pasti. Pertama, cendera mata. Nulisnya pakai spasi apa enggak antara cendera dan mata? Paling males gue nih gini-gini. Emang ya. Kadang-kadang spasi aja penting banget ya. Cendera mata. Itu aja salah ya, tuh ya aturannya. Harusnya E. Oke. Antara cendera dan mata pakai spasi enggak? Logikanya ya. Coba kita pakai benchmark.
Oke. Orang tua disambung apa dipisah? Dipisah. Orang yang tua. Bisa juga orang yang dituakan. Orang yang dituakan. Cindera mata, cendera mata yang dicenderakan. Bukan, dia bukan mata yang dicenderakan. Gila analisisnya ya. Tanggung jawab disambung apa dipisah? Bisa. Tanggung jawab. Bisa. Jawab yang ditanggung. Ini pasti gara-gara ikutan kursus nih. Cendera artinya apa? Cendera itu artinya hadiah. Coba ya kita cek ya. Aku jadi ragu sendiri. Sialan. Cendera hadiah ya? Ntar cek dulu. Cendera. Kalau dia hadiah, berarti hadiah untuk mata. Berarti seharusnya dipisah juga. Menelusuri logika yang sama dengan orang tua dan tanggung jawab. Cendera hadiah. Di sini Cendera nyenyak. ada dua arti. Ada dua arti. Arti pertama, bentuk tidak baku dari cendera. Kok nyenyak tapi? Ya, ini arti kedua. Arti kedua. Kalau mau lihat ininya. Arti pertamanya? Ya kejebak deh gua. Kalau ini mau ngasih tahu yang bentuk bakunya kayak gimana nih berarti dari Pemberian. Oh iya, oke. Hah? Digabung? dipisah. Oh pemberian mata. Ya. Oh iya iya. Oke. Jadi, bahasa Indonesia itu memang hampir semua kata gabungan katanya dipisah. Oke. Hampir semua. Kecuali, nah ini tuh dari dulu yang sering orang bingung kan. Kenapa kacamata digabung? Jadi penyebabnya gini ternyata, saya udah nelusurin ya. 1901 itu ada orang Belanda yang so tahu. Namanya Van Ophuijsen. Oke. Dia itu diutus oleh pemerintah Belanda untuk membuat standar bahasa Melayu. Oke. Dia bikinlah kamus bahasa Melayu pertama. Heeh. Kitab Logat Melayu namanya. Orang Belanda itu kalau nulis gabungan kata kayak orang Jerman. Oke. Digabung. Oke. Jadi waktu itu dia nulis beberapa kata yang ditulisnya digabung. Kacamata, olahraga, matahari. Oke. Gara-gara si oknum ini, Van Ophuijsen, akhirnya kamus-kamus berikutnya ngikutin dia. Oke. Jadi di bahasa Indonesia itu kurang lebih ada sekitar 60 kata yang aneh ditulisnya digabung. Oh, artinya logika tadi nggak bisa kita pakai dong kalau misalnya ketemu matahari dan kacamata. Ya, karena itu anomali. Karena itu kan mata untuk kaca, which is sama kayak tadi jawab yang ditanggung gitu kan. Sebenarnya logikanya gitu kan, makanya dipisah gitu. Karena dia menjelaskan dan dijelaskan kan. Ya, sebenarnya kalau kita ngikutin konsep umum bahasa Indonesia harusnya selalu dipisah. Oke. Gampangnya gitu. Itu pengecualian aja. Berarti gara-gara satu orang Belanda ini ya. Iya emang nyebelin banget. Maksudnya kalau saya pikir-pikir dia kan orang Belanda ya. Ketika kita bikin kamus nggak usah ngikutin dia lah. Bikin aja sendiri. Ya kan Webster aja kan waktu itu bikin kamus dia nggak peduli sama orang Inggris. Iya Dia tulis sih. organization susah nih orang Inggris nulisnya pakai pakai S, gue pakai Z aja deh. Iya iya. Pokoknya dia aja kan. Bener. Ntar saya bikin kamus Ivan Lanin deh. Oke, yang kedua. Oke. Izin atau izin? Ya Allah. Kalau kita melihat Bigmo, izin. Izin kan ya kalau lagi streaming tuh gitu. Oke. Ijazah atau ijazah? Ijazah. Pakai Z. Maka dia izin pakai Z. Weh, luar biasa analisisnya loh. Ya betul, karena dari bahasa Arab. Oh ya. Kenapa kita pakai J? Karena J lebih gampang daripada Z. Oh, oke. Z kan izin, kayak niat banget gitu kalau ngomong. Sementara izin kan izin, sambil santai juga bisa. Oh, lebih seenaknya aja ya. Iya. Oke. Oke. Ketiga, kedaluarsa atau kadaluarsa. Paling gampang kita lihat aja itu kemasan. Emang kemasan selalu baku? Nggak juga kan? Kadang-kadang salah sih, Oke. cuman kebanyakan udah bener sih. Kedaluarsa atau kadaluarsa. Kedaluarsa atau kadaluarsa? Kedaluarsa atau kadaluarsa? Pertanyaan ini kan ditanya untuk menentukan mana yang baku atau enggak. Kita semua seharusnya tahu kalau kadaluarsa memang bentuk bakunya karena itu yang kita omongin kan. Oke. Tapi kalau kita tahu itu kenapa pertanyaan ini ada?
Karena itu seharusnya gampang sekali buat dijawab. Jadi pasti ini jebakan. Yang benar adalah kedaluarsa. Luar biasa. Itu sebenarnya Menjawabnya pakai logika. ya, sama itu tuh teknik untuk mengulur waktu. Oh. Ulang pertanyaan. Jadi kalau misalnya di depan kalau lagi ngajar nih ya, Iya. salah satu cara paling gampang untuk ngulur waktu sambil kita mikir adalah jadi yang Bapak maksud adalah ini apa ya? Itu sambil mikir tuh. Oh, jawabannya apa? Ya, itu trik untuk kebaca sih itu. Trik untuk ngulur waktu, memberi waktu untuk berpikir. Karena kalau tadi langsung jawab kayak kadaluarsa deh gue. Karena itu yang biasa diomongin kan. Iya, betul. Oke. Oh, Emang wow. kadang-kadang kata yang baku itu berbeda dengan yang biasa kita omongin. I see. Oke, satu lagi, nomor 4. Mempengaruhi atau memengaruhi. Oh, ini gampang. Gampang karena saya sudah sering dicoret-coret sama Windy Ariestaanti. Memengaruhi. Memengaruhi. Wah, ini paling cepat nih jawabannya Iya. nih. Karena bolpen merah Windy Ariestaanti. Memengaruhi. Terakhir, sintesis atau sintesa? Sintesa. Betul. Kesempatan kedua. Udah pasti salah sih itu kalau Oh iya. Sintesis ya. Sintesis. Karena analisis. Ya. Oh, Jadi iya. ini penyebabnya karena kita itu berubah-ubah ejaan. Oh. Awalnya kita kan mengacu ke Belanda. Belakangan karena Belanda udah kalah, kita mengacunya ke Inggris. Nah, Belanda itu ada kata kerja sintese. Nggak tahu cara ngucapinnya bener apa enggak ya. Jadi sintesa, diagnosa, hipotesa itu orang-orang tua kita. Aha. Sekarang kita udah ngikutin bahasa Inggris. Kan bahasa Inggrisnya kan sintesis, analisis, gitu. Batasnya di mana? Kapan dia berubah jadi sintesa dan Sekitar tahun sintesis? 70-an berubahnya. Tanpa ada orang yang tahu tuh kalau itu berubah. Karena EYD terbit. Oh. 1972 kan EYD terbit. Tapi karena masyarakat pada saat itu biasanya pakai A dan bukan pakai is, makanya perubahannya Bawah agak sampai susah. Ya, Oh wow. ke bawah sampai sekarang. Padahal udah berapa tahun tuh dari tahun 70 sampai sekarang kan? Udah hampir 50 tahun lebih. Berarti artinya kalau orang ngomongnya sintesa atau analisa biasanya orang tua. Atau ke bawah sama orang tuanya. Ya kita berbaik sangka lah. Oh iya oke. Oke. Menarik. Iya. Oke Bang Radit. Jadi kalau kita main game nih, berarti skornya 3 dari 5. 3 dari 5. Ya lumayan. Oke, lumayan. tapi nomor 4 itu menakjubkan banget loh itu. Yang mana tuh? Yang memengaruhi. Lancar banget jawabnya. Iya itu dia. Itu dia. P-nya luluh dia. Sangat berkesan ya. Sangat berkesan. Oke Bang Radit, terima kasih banyak. Siap. Mudah-mudahan obrolan kita ini berguna bagi teman-teman. Siap. Dan juga membuat motivasi bagi mereka. Aman. Thank you semuanya. Terima kasih kerabat Nara. Sampai bertemu lagi pada Senin dengan Ivan Landin berikutnya.